Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan satu, yaitu saya sendiri, Aulia Rahmawati, dengan NIM 215221156. Dan yang kedua adalah Berliana Tiara Firda Rizkika dengan NIM 215221154. Kami akan mempresentasikan materi tentang analisis SWOT. Nah, analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Analisis SWOT adalah mnemonik yang berguna untuk membantu perencana perusahaan memikirkan strategi. Nah, SWOT sendiri singkatan dari S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan T yaitu threat atau ancaman. Dan ini ada beberapa pengertian dari singkatan SWOT. Yang pertama adalah S, strength. Strength juga disebut dengan kekuatan, yang merupakan poin internal dan positif dari perusahaan. Yang kedua adalah W, weakness, yang juga disebut dengan kelemahan, yang merupakan faktor internal negatif yang mengurangi kekuatan. Dan yang ketiga adalah O, opportunities, yaitu peluang, yang merupakan faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Dan yang terakhir adalah T, threat. Threat juga disebut dengan ancaman, yang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dari keempat fitur tadi dapat dibagi menjadi dua dimensi utama. Yang pertama adalah eksternal. Fitur internal adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Ini berarti menganalisis mereka adalah masalah menganalisis keadaan perusahaan. Dan mereka adalah hal-hal yang sudah ada. Kemudian ada fitur eksternal, yaitu peluang organisasi dan ancaman terhadap kinerjanya di masa depan. Ini hanya ada di cakrawala, dan mereka kurang mudah untuk dinilai dan diukur. Mereka muncul dari hal-hal seperti perubahan teknologi, demografi, atau kebijakan pemerintah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rekanita Firda. Saya Berliana Tiara Firda Rizkika dengan NIM 21522211154 ingin melanjutkan presentasi slide berikutnya. 2. Positif negatif. Yang termasuk dalam hal-hal positif antara lain yaitu kekuatan dan peluang. Sedangkan yang termasuk dalam hal-hal negatif antara lain ancaman dan kelemahan. Dalam analisis SWOT dapat diterapkan pada berbagai aspek bisnis perusahaan seperti kemampuan dan keterampilan dalam sebuah bisnis perusahaan. Kesederhanaan dan keutuhan kerangka kerja yang intuitif telah membantu membuatnya sangat populer baik dengan perusahaan maupun pemerintah.
Analisis keunggulan dan kelemahan kompetitif Jerman pada tahun 1999 menemukan bahwa kekuatan negara terletak pada tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Maksudnya, dalam sebuah negara, jika terdapat tenaga kerja yang terdidik dan terampil, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi negara tersebut untuk memajukan negara itu sendiri. Teknik-teknik tersebut dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ketika seseorang melakukan analisis SWOT, seseorang tersebut akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis yang ia jalani. Hal tersebut dilakukan agar bisnis dapat bersaing lebih baik lagi di masa mendatang dengan bisnis-bisnis yang lain. Dan bisnis tersebut akan lebih konsisten untuk mengedepankan perkembangan bisnis itu sendiri. Sasaran dan tindakan yang tepat dalam pengelolaan bisnis. 1. Pertimbangkan untuk mencari investor. Mengapa begitu? Karena dalam sebuah bisnis perusahaan, investor merupakan salah satu faktor penting untuk perusahaan mendapatkan modal yang lebih besar. Semakin banyak investor yang masuk untuk perusahaan, semakin banyak modal yang ditanam untuk perusahaan ke depannya. 2. Buat rencana pemasaran. Dalam pemasaran merupakan hal penting dalam sebuah bisnis, sebab pemasaran akan membuat daya tarik tersendiri kepada konsumen, pembeli, untuk bisnis yang kita jalani. 3. Rencanakan pembukaan perdana yang besar. Sebab jika pembukaan perdana yang besar dapat mengundang para masyarakat, konsumen, dan orang-orang yang lain mengetahui bahwa bisnis kita ada di sekeliling mereka. 4. Rencanakan menggunakan software akuntansi untuk memudahkan transaksi dan mempercepat laporan keuangan yang minim kesalahan. Tujuan analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dijalani. Manfaat analisis SWOT yaitu sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misinya untuk mencapai tujuan atau visi perusahaan yang dijalani. Juga dapat digunakan oleh stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan yang dijalaninya. Demikian hasil presentasi yang kelompok 6 sampaikan. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.